Yang mau kita bahas adalah bagaimana kalau yang diajukan permohonannya terhadap ke MK itu dikabulkan, apa yang terjadi? Ya begitu aja mungkin. Belum. Ada lagi. Oh, ada lagi. Sekarang Terus. ada, oke lah, masalah yang live streaming tadi. Nah, sekarang ada fenomena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dengan memakai baju yang sama di tempat duduk di yang tahun berbeda. lalu. Di pengacara channel pecah. Oke, Gimana Pak? kali ini kita mau membahas tentang yang lagi viral, di mana ECTI sebagai, kita tahu Terkait lah, kita sebagai YouTubers juga ya. ya terkait kita sebagai Ya. YouTuber, terus juga kita tahu kan Memberikan bahwa pendapat. Betul. Gimana? kita kan tahu bahwa RCTI adalah stasiun televisi pertama, benar tidak? Pertama di Indonesia yang dulu Stasiun TV swasta. swasta, stasiun TV Saya nggak swasta. tahu, saya lahir tahun 2000. Oh iya, anak muda ya, pura-puranya. Jadi si RCTI itu kabarnya mengejutkan. Mengajukan. Ya, ya. Mengajukan dan mengajukan. Kabarnya yang mengejutkan Oh. bahwa dia mendadak viral karena Mahkamah mengajukan mengajukan saya tetek dulu ya. Gugatan. Mengajukan judicial review. Ya. Gugatan judicial review terhadap Komisi gini, saya jelaskan. PT Raja Wali Citra Televisi dan PT Visi Citra Mitra Mulia yang kita kenal iNews sebagai TV. iNews TV mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Yang singkatnya kita tahu bahwa RCTI dan iNews TV bekerjasama, dia menggugat supaya, yang gampangnya ini ya, supaya si media sosial seperti Facebook, Instagram, Netflix, YouTube itu tidak menyiarkan live streaming. Yes. Itu kan Iya. yang menjadi masalah. Yang mau kita bahas adalah bagaimana kalau yang diajukan permohonannya terhadap ke MK itu dikabulkan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wah. Sebenarnya Silakan Pak Weli menjelaskan dan Pak Sebenarnya Weli menjelaskan. RCTI dan iNews itu tidak memohonkan untuk agar dilarang live streaming itu. Cuma persepsi di masyarakat, dan apabila dikabulkan maka masyarakat tidak akan leluasa kalau dia live stream di Facebook, Instagram gitu. Kalau yang diuji materi itu pasal 1 angka 2. Jadi sederhananya di pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran itu sederhananya setiap stasiun televisi yang pakai pemancar radio, stasiun televisi itu harus tunduk kepada, antara lain ya, tunduk kepada aturan bahwa mereka diawasi KPI dan akan disanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia, KPI. Nah, mereka merasa diskriminatif karena untuk, ini kan konvensional nih menurut radio. Kalau menurut radio itu pemancar, seluruh masyarakat Indonesia bisa menerima langsung, ada di TV. Nah, bagaimana dengan media penyiaran lain yang menggunakan internet, seperti Facebook, Instagram? Harapan mereka mestinya tunduk sama dengan pasal Undang 1 penyiaran. Iya. Jadi maksudnya begini, maksudnya Harus secara punya izin. Iya, harus ada izin Ada siar. badannya. Harus gitu. berbadan hukum. Ah. Kalau sudah ada izin siaran, Dia pengennya seperti itu. Jadi Iya. jadi tidak mudah untuk tetapi ada yang dirugikan di sini. Berat juga kan, Berat. jadi berarti kalau kita Bagi seperti YouTuber itu kita, seperti kita, mau bikin badan juga. iya Itu yang betul. membuat jadi pro dan kontra di dalam Nanti ya konsekuensinya itu badan kayak Facebook, Instagram mereka harus buat
badan usaha di sini, apa PT Facebook atau apa gitu sampai dapat izin siar. Balik lagi ke konsekuensi tadi, karena dianggap mereka yang Facebook apa kita live itu nggak ada izin siar, kita bisa ditindak oleh Ya, KPI. artinya Dan yang sanksi pidana namanya itu Ada ya. sanksi pidananya. yang dituntutnya itu adalah yang gugatnya apabila si media sosial itu menyampaikan live streaming. Iya. Yang tidak live streaming atau video yang memang direkam kayak kita nih, contoh di sini nih, Iya. video tidak langsung, itu nggak apa-apa, maksudnya seperti itu. Tapi kalau seandainya live streaming dia sekarang kan contoh kayak kemarin Rans kan kita tahu kan, dia menampilkan Konser live 30 jam itu, 30 jam itu kan banyak yang diuntungkan. Iya. Tapi kan sekarang Konser-konser kan- juga. Iya, dia Konser-konser menguntung, dia membuat acara yang sedemikian rupa dengan gampangnya hanya sekedar di rumah. Iya. Dan dia mengundang teman-temannya, dan di situ apa yang diuntungkan? Dia bisa untung iklan-iklan masuk langsung, nggak ada Ada- potongan segala Ada sisi macam. ekonominya juga kayaknya. Iya, di situ yang merasa mungkin RCTI yang dulunya mestinya dia meraup keuntungan 40% dari televisi dari televisi lain, dia paling Iya. besar selama ini gara-gara live streaming yang YouTube, Betul, betul. IG, Facebook itu dia Betul, jadi betul. turun. Memang benar kalau anggaran biaya untuk punya stasiun televisi, Besar. maintenance segala macam itu besar, apalagi Besar bikin sekali acara. orang. Makanya dia rasanya sakit hati. Gede. Dan mereka bayar pajak gitu kan. Iya. Dan ini tiba-tiba Sakit hati bisa ya. live streaming. Langsung iklannya sama. Ya, siapapun bisa buat TV sendiri Iya, sekarang. sekarang, Iya. tapi salahnya nggak bisa. Kalau aku buat pendapat ya, kita sekarang dunia makin maju. Iya. Ya, Kalau bisa, seandainya nggak bisa kreativitas dilawan, kita iya. mau Dibatasi. dengan nggak boleh live streaming, nggak bisa. Yang harus diperbaiki adalah RCTI. Kan sebenarnya sudah punya RCTI Plus. Sejak tahun kemarin 2019 Desember, RCTI sudah mengeluarkan live streaming juga, RCTI Plus. Dia buat YouTube juga sebenarnya. Tapi Betul. dia mungkin menganggap kalau ini aku tidak memulai untuk membuat gugatan ini, dia semakin rugi. Yang ditakutkannya mungkin, ini pendapat saya ya, RCTI bakalan TV ya. lebih Bahkan tepatnya. sebenarnya beberapa TV nggak tahu kalau termasuk itu ya, punya juga Instagramnya. Iya. Punya semua. Iya. Punya semua guys. Kalau mereka ada konser di studio atau konser di mana, mereka juga live juga kok Iya. di ininya, di akun ininya. Kalau saya kita mau bahas sebenarnya sekarang ya namanya juga hidup. Ya, Jadi, balik saya lagi. setuju ya, ini kan namanya kompetisi bisnis ya. Iya. Kan bisnis itu dinamis ya, saya rasa Jalan mungkin naik, harus ikut turun. Ya, sama ikut kayak aja. dulu misalnya ada kita naik ojek konvensional, Nah, kita harus cari betul. dulu mana yang lewat, biaya juga nggak Sekarang jelas. ada gampang dengan handphone, Gojeknya datang depan mata. Iya. Walaupun awalnya ada kontroversi, tapi akhirnya yang itu konvensional Ikutin ikut akhirnya. juga. Ya, menurut kita Kalau saya juga pendapat sesuai dengan konstitusi kita pasal 28 huruf F itu kayak yang di bawah nanti ya sesuai jelas itu setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran. Sudah jelas dong? Oh iya. Iya kan? Nah, Iya. jadi bebas nggak Bebas. harus ini mau lewat Facebook mau apa. Iya. Kan YouTube juga udah diatur semua juga sama dia terkait keasusilaan tidak boleh. Ya sebenarnya sudah Iya, diatur ada persyaratan udah ada disclaimer semua. ya, Iya. Iya. masalah usia, Iya. segala macam. sebenarnya jika merasa terancam, menurut saya yang harusnya si ECTI mungkin mestinya dia memberikan lebih inovatif dalam mengikuti zaman lah. Iya. Jadi jangan sampai dia mau karena dia merasa dirugikan atau dia omsetnya menurun, dia mau menuntut atau Iya. menggugat. Jadi harapan mereka tuh ini juga ada lembaga pengawasnya seperti KPI. Cuma sebenarnya kalau kita juga punya Facebook, Instagram, kayak saya aja Facebook, kalau pernah posting yang lagi perang atau senjata api itu kita post senjata api, foto kita comot itu nggak boleh itu. Terus yang mengandung kekerasan itu tanpa kita tahu sudah di konten itu sudah dihapus oleh pihak Facebook. Sebenarnya Instagram juga. ya benar. Kesulitan bisnis ini sebenarnya bukan perkara yang baru karena di tahun 2017 di Inggris tepatnya itu ada televisi
televisi yang sudah tidak ditonton lagi ya, karena mungkin ada kemajuan Stasiun zaman, TV aja. mungkin dia tetap kayak TVRI ya, mungkin contohnya dia tetap ada, dia harus seperti itu, tidak mau inovatif ya. Akhirnya kan tidak mau keluarlah dulu RCTI kan, mau sampai hampir membuat orang berpindah selalu nonton RCTI, nggak lagi nonton yang stasiun televisi yang negeri kan, pasti yang swasta. Dulu kan dia sudah lagi meraja lah si RCTI ya, sebenarnya tinggal zaman hidup. Tapi kalau TVRI saya lihat sejak kepemimpinan yang Ada kemarin kemajuan orang yang baru. ya, Iya. itu sudah pesat ya. Iya. Sudah pesat tingkatnya. Inovasinya kayak, banyak. ya inovasinya sudah bagus sekarang ya. Bermetamorfosa menjadi Iya. lebih baik sekarang ya. Mestinya begitu, Iya, kameranya harusnya udah bagus semua. harus lebih inovatif. Tapi kalau hakikat TVRI juga mereka kan TV negara, mereka Iya. tuh khususnya itu di seni budaya. Kalau yang kayak acara gosip-gosip apa tuh mereka Nggak ada, enggak. Ya, iya. mungkin batasan itu juga yang Berita bikin. ada lebih kayak Tapi sebenarnya sejujurnya saya pribadi kalau anak saya mending nonton TVRI aja. benar, lebih aman ya, lebih aman. Tapi nggak tahu ada nggak driver. Nggak ada yang, nggak ada. Nggak ada ya, itu Zaman memang- dulu Tapi zaman dulu paling, ada Ovin. zaman iya benar Osin ada. Nggak tahu ya, saya Tapi lagi zaman keluar dulu itu. paling kan si ini si apa tesi yang dulu tuh apa? Sri Mulat. Sering Mulat paling kan, Ya. hal-hal yang lucu-lucuannya kan. Ya begitu aja mungkin. Belum, ada lagi. Oh, ada lagi. Sekarang ada, oke lah, masalah yang live streaming tadi. Nah, sekarang ada fenomena namanya toktik. Oh iya. Nah, yang ini yang mungkin Ini jadi yang menghancurkan. perhatian pemerintah juga. Iya. benar. Saya tuh kalau nonton toktik itu saya tuh harus pengen susu. Karena semua konten yang saya lihat itu adalah susu. Saya nggak ngerti. Ada joget-joget dari seluruh usia, SMP, SD, SMA ya. Perempuan-perempuan tuh. Jadi saya tuh selalu haus kalau nonton toktik itu. Pak minta linknya Pak. Hah? Banyak, kamu ketik aja itu. Nanti kamu lihat HP saya. Artinya punya saya Pak, saya Ah. nggak lihat ada yang susu-susu. Nah, ini jadi PR juga ya. Itu ya, nah, itu Mungkin ini yang menurut paling saya urgent sekarang. benar yang urgent tuh itu karena kita Ya, juga lihat juga. Karena penontonnya tidak ada anak-anak, itu penontonnya itu bapak-bapak seperti saya. Semua gender bisa lihat tanpa batas. apalagi Nah, yang paling ini sekarang di pas acara 17-an ada anak kecil yang joget-joget, sudah saking pinternya dia jogetnya patah-patah badannya sampai itu ditonton secara malah hebat padahal itu sudah bukan apa iya. ya, Nggak tontonan yang layak lain, lah. nggak Iya. layak kayak seperti itu. Nggak ada yang kayak gitu kita lihat tahun-tahun 97. Betul, nggak ada. Mungkin Kamu tambahan. berapa, Mati? Kamu yang seputar. Saya 2004. Saya belum lahir kemarin itu. Masih ini ya, urdu ya. Iya. Ya begitu aja. Mungkin ya. saya Mungkin tambahin waktu dulu itu. terakhir. Oh, terakhir lagi. Terakhir. Iya, ya, boleh. Ini silakan. kan harus ada tanggapan dari pemerintah. Oh iya, benar. Dalam sidang berikutnya. Mestinya. Pemerintah kemudian melalui diwakili Kemenkominfo menanggapi bahwa nggak bisa itu pasal 1 ayat 2 itu untuk dikabulkan. Pemerintah memberi rekomendasi bahwa kayak Facebook apa itu mereka harus punya izin lembaga penyiaran. Kalau nggak punya izin lembaga Izin penyiaran, izin siar, mereka nggak bisa beroperasi. Tapi kembali lagi ke masalah ini kan yurisdiksi negara lain kan, Facebook atau apa itu, makanya harus ada koordinasi ini dari pihak sana juga. Kalau mereka tidak ada urgensi ke sini, untuk apa mereka buat badan hukum di sini? Terus yang terakhir ada satu lagi. Dari tadi terakhir ini nama lagi. Mana, gitu. mana? Nama lagi ya. Ada, Iya, oke, nama kita kasih waktu, kita kasih Ada, waktu. ada. Kita kasih waktu. Jadi tambahannya itu, oh ya, tambahan itu mungkin terakhir, pemerintah menganggap mereka untuk yang penyiaran lewat internet ini yang bukan konvensionalnya kayak Facebook segala macam itu harusnya tunduk ke Undang-Undang Telekomunikasi dan ITE. Jadi apabila masyarakat memang melihat konten-konten dari ini yang misalnya nggak bagus atau live mengandung pornografi atau apa, pemerintah itu payung hukumnya di Undang-Undang ITE. Nanti sanksi pidana di Undang-Undang ITE yang berlaku. Kalau mengandung itu apa? Iya, Pornografi. kayak etoktik itu kan kita lihat kemarin kan ada yang mengandung pornografi, ngapain itu? Iya. Nunjukin susu kan? Mestinya kan nggak boleh, tapi kan dibiarkan. Iya. Banyak padahal. Itu Sempat saya seperti- dulu lihat ada penelitian tentang Bigo Live ya.
Itu kan yang gift-giftnya itu bisa ditukar sama duit ya kalau Iya. dia telanjang. Nah, setengah maksudnya ini. itu yang lebih fokus ke situ. Iya. Jangan sampai gara-gara yang itu karena dia perusahaan besar, Iya. akhirnya fokusnya cuma hanya sekedar live Iklan. streaming yang Iya, iklan juga kadang- banyak pindah jadi ya. Iya, jadi pindah. Iklan Betul. pindah semua ya. Betul. Memang itu kembali ditindak oleh Kemenkominfo, tapi ya Kemenkominfo nggak Iya, bisa selalu. iya, yang ditindak tuh yang akhirnya melanggar hukum karena dia live streaming yang pembuatannya bisa mengandung asusila, itu yang ditindak boleh. Jadi memang boleh kalau saya mau direvisi sih ini mau di, tapi yang melanggar asusila tadi hanya yang live streaming yang menggunakan Facebook, Instagram Iya. atau YouTube untuk kepentingan asusila dalam arti dia menjual diri. Iya, Misalnya itu perbuatan contohnya tercela ya. bisa boleh. Iya. Kalau hanya seperti kayak kita kan konten kreator yang mau berbagi ilmu, Iya. mau live streaming ditahan kan nggak boleh seperti itu. Iya, benar. Begitu. Oke, selesai sudah. Jadi habis. kalau kesimpulan dari saya, silakan Facebook segala macam. Ya. Apalagi yang youtuber kayak kami ini harus didukung terus. harus didukung biar kami semangat, jangan malah mau Subscribe, like. kamu juga dimonetisasi. Masa mau di... Hanya dalam waktu 1 bulan ya. Plus Alhamdulillah. berapa bulan? Plus 2 bulan. Nah, alhamdulillah sekarang sudah dimonetisasi. Akhirnya- Terima kasih buat teman-teman pengacara channel yang selalu syukur. nonton. Modal yang saya keluarkan selama ini ya ada hasilnya. Ada hasilnya nanti kalau soalnya sudah dapat uangnya masuk ke rekening, kami bagi-bagi giveaway ya. Nah, cuma kita lihat nanti kalau uangnya sudah masuk apa dibagi nanti. Masih ke sini nanti. Oke ya. Terima kasih. Kami ucapkan dari pengacara channel jangan lupa untuk Like, subscribe. Subscribe, comment, and share. share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.